untuk orang yang mau ingin belajar di ternak ayam petelur, itu memang yang paling utama itu dibutuhkan dengan kesabaran. Awal kesabaran, ya telaten juga, dan memang kayak rugi jatuh kayak gitu tuh wes anu wes apa kayak wes biasa kayak gitu ya, memang seperti itu, kayak memang dunia ternak ya juga kayak gitu kadang ya, no ya kita pastinya dapat hasilnya dari situ nanti pastinya. Nama saya Ilham, umur 27 tahun, saya sebagai peternak ayam petelur untuk saat ini. Untuk pengalaman saya di ternak sini itu sudah sejak kecil. Asal mula ini memang dari kakek itu dulunya itu ternak ayam petarung, ternak. Jadi kayak setelah ternak ayam petarung itu nyoba ayam potong pernah, terus setelah itu ya burung juga pernah, jadi kayak burung kayak berkutut, burung berkutut. Nah setelah itu bebek juga pernah, di bebek potong, terus di bebek petelur juga pernah. Akhirnya dimulai dari situ, dari kakek turun ke ayah. Nah ayahnya saya ini pertama ya ayam potong pertama. Ayam potong, karena ayam potong ini tidak terlalu stabil untuk harga dengan resiko kematian juga, mungkin ya gak cocok ya dari ternaknya. Kalau katanya orang sini tuh gak jodoh nernak ayam potong gitu, jadinya pindah ke ayam petelur ini. Ayam petelur ini dimulai dulu tahun 2012. Tahun 2012 itu sudah ternak dari kecil, jadi dari kutuk, dari umur 1 minggu ayam. Jadi dari ternak dari umur 1 minggu itu awal mulanya jadi gini, jadi peternak itu bisa beli ayam di umur berapapun sebetulnya. Tapi untuk peternak awal kayak peternak untuk orang baru, peternak baru, nah itu di umur 16. Di umur 16 itu biasanya langsung betelur itu full telur. Nah itu di umur 24 sampai 28 gitu. Tapi waktu itu ayahnya saya karena ingin mencoba dari kecil, soalnya kalau dari penanganan kan setiap ternak punya penanganan berbeda-beda. Jadi kayak penanganannya itu memang dilatih untuk kita sendiri gitu. Jadi untuk ayam di umur 28 itu nanti udah terlatih dengan penanganannya kita sendiri gitu. Jadi berbeda dengan yang lain gitu. Akhirnya ayah berinisiatif untuk mengutuk ayam di umur 1 minggu. Nah di umur 1 minggu itu memang kita setiap hari kayak ayam itu tidak luput sama lampu. Jadi memang harus lampu itu memang harus tidak boleh mati gitu. Semisal nanti lampu mati itu bisa menyebabkan ayam stres. Jadi ayam stres itu waktu masih kecil, nah itu bisa kayak mungkin ya panik gitu, akhirnya itu ngumpul jadi satu tempat di pojokan gitu, jadi pas meninggal mati. Awal mula itu kita itu ayam 1000. Nah, ayam 1000. Nah, di situ emang kita sudah dihitung sama nanti ayam 1000 ini bakalan jadi berapa kalau pas waktu nelur. Jadi gini, pas waktu itu kita ya sempat mati lampu waktu itu. Kan waktu di umur ayam itu sudah mencapai
sekitar 8 mingguan, 8 minggu sampai 9 minggu. Itu waktu itu kita bepergian. Nah, bepergian sudah itu ada lampu otomatis di situ. Ada semisal nanti ada mati lampu, lampu itu hidup gitu. Nah, ternyata pada saat itu ayam 1000. Dengan ayam 1000 itu sudah mencapai umur 8 sampai 9 minggu. Di situ terjadi pemadaman. Akhirnya kita itu memasrahkan sama lampu yang otomatis itu, kita ya santai-santai aja keluar gitu tanpa tapi ya kita mencadangkan ada orang di situ untuk menjaga. Nah, pada saat itu lampu yang sudah kita pasrai itu tidak berfungsi. Jadi kayak ayam ya pas lampu itu mati. Jadi ayam itu wis panik dan di situ wis ngumpul jadi satu tempat, bertumpuk-tumpuk di situ. Dan kita pas waktu itu sudah ketahuan kalau itu lampu itu mati sekitaran 15 menit baru kita tahu lampu itu mati. Otomatis kayak kita tuh kan kayak nyari lampu untuk nah kayak gitu sudah mencapai kematian sekitar 500 ayam kayak gitu. Jadi kalau memang jadi kita tuh baru tahu untuk resiko pengutuan dari kecil itu, tingkat kepanikan, tingkat kesetresan ayam itu memang sangat berpengaruh. Di situ kalau dulu itu, kalau sekarang ya dihitung dari sekarang itu harga per minggu itu 5.500 harga per minggu. Semisal ayam itu sudah umur 8 minggu atau 9 minggu, kita anggap wes umur 9 minggu. 9 minggu itu 5.000 kali 4 kalian 2 kan 40, sekitaran 45 sampai 50.000 per ayam waktu itu. Nah, itu mati 500 ekor. Jadi kerugiannya kita di situ awal mula. Nah, di situ ya kita juga dapat ilmu, ya dapat pengalaman juga akhirnya. Nah, di situ ya kita ya sebagai yang masrah ya mungkin ya waktu itu ya panik. Dia kayak merasa bersalah, kayak merasa untuk dipasrahin ayam segitu kan pastinya rugi 500 kematian ayam ini ya lumayan besar bagi kami waktu itu kan, soalnya lagi di proses awal mula kita untuk membangun kan gitu. Jadi pas memang sewaktu itu kita ya sudah wes ini memang mungkin ya mungkin diberi pengalaman kita gitu. Jadi kayak kita ya pasrah aja untuk kejadian kayak gitu. Jadi setelah kejadian itu kami ada waktu itu juga kejadian yang mungkin ya kami juga merasa ini mungkin sebagai pengalaman ternak untuk ayam. Jadi waktu itu kami pernah juga di sini kejadian kayak kematian virus, terus ya kemalingan ya juga pernah waktu itu, kemalingan sampai tembok itu dibobol tembok itu ya juga pernah waktu itu. Kemalingan ya telur juga pernah, ayam telur ya pernah juga di situ. Nah, pas waktu angka kematian ini kan ayam ini sudah proses umur sekitar sudah nelur waktu itu. Umur sekitar 40 minggu, waktu umur 40 minggu masih muda-mudanya untuk produksi ayam. Jadi waktu itu ada namanya virus AI kayak mungkin kalau disebutnya itu penyakit laratan mungkin kalau bagi ayam mungkin ya. Iya, kayak penyakit laratan gitu itu. Nah, waktu itu angka kematian juga bisa mencapai
700 ayam mati waktu itu. 700 ayam 700 mati ayam dari 2000 ekor. dari 2000 Dari 2000 ekor waktu itu 700 ayam. Nah, itu ya mungkin ya dibuat pelajaran untuk keteledoran kami, kayak kami tuh untuk mengasih vaksin itu telat waktu itu telat mengasih vaksin itu telat, soalnya sewaktu itu kan ada dua penanganan. Waktu itu kan saya sebagai penanganan terakhir, jadi pas waktu awal mula itu ayah saya nanganin. Nah, sedangkan pas diganti saya itu seharusnya sudah divaksin waktu pergantian ke penanganan itu. Ternyata belum divaksin. Akhirnya sampai berlanjut berbulan-bulan belum divaksin. Waktu itu di sini juga sering kemasukan ayam dari luar. Jadi kayak ayam itu loncat dari pagar-pagar gitu, itu loncat masuk dari luar. Ayam kampung. Ayam kampung itu dari luar ya, makan makanan dari sini sampai ya juga tempatnya pakan ayam itu ya juga dimakanin sama ayam kampung itu sampai ke situ juga. Jadi kayak ngampung makan lah ayam dari luar itu. Nah, kayak gitu tuh juga sebetulnya kurang bagus bagi ayam petelur. Soalnya kan memang ayam petelur itu rentan virusnya lebih tinggi daripada ayam kampung, ayam liar, istilahnya ayam liar. Ayam liar, sedangkan ayam liar ini memang membawa penyakit dari luar kandang ini sudah juga kebal penyakit, jadinya dari luar itu bawa ke sini. Sedangkan ayam ini kan di sini harus terjaga, kayak mungkin virus dari vaksin dari itu harus ada kan memang. Jadi di situ keteledoran kami, akhirnya ayamnya itu kena virus AI. Sedangkan penanganan itu sudah telat waktu itu, memang sudah. Sebetulnya kami kurang paham ini penyakit apa. Awalnya kami juga merasa di situ kayak ada luka-luka di bagian ayam, itu ada luka-luka. Luka-luka itu apa ya? Dari awal mula luka-luka itu menjadi kayak mati dadakan gitu, tiba-tiba kayak gitu. Jadi wes setiap hari gini, sudah divaksin tetap masih, jadi wes angkanya sekitar 700 itu sudah yang pas kematian itu. Untuk ya pas waktu nah ini juga ada pengalaman kami yang pas waktu katanya yang kemalingan ini. Jadi kayak kami juga setiap tahun itu kayak sudah menduga itu, terkadang kami sudah menduga. Soalnya kan di sini banyak peternak lainnya, dan juga peternak lainnya itu juga dikena juga, maksudnya kena maling gitu, kayak gantian kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh kami sudah merasa sebetulnya waktu itu di waktu bulan puasa. Di kejadiannya itu di waktu Hamin 3 Lebaran. Di sini kan biasa kalau di sini tuh kayak ada sauran gitu, itu keliling-keliling gitu tuh, taruh itu Mas, bukaan itu Mas. Nah, patrol. Nah, kayak patrol gitu sama sonnya juga di sini tuh. Nah, wis keliling. Nah, waktu itu ada yang ngeliat memang. Pas waktu ada yang patrol keliling itu sama sonnya itu, nah ini di sini nih kayak ada orang gitu. Nah, kesempatan orang ini buat ngambil itu pas waktu kejadian itu. Soalnya kan kalau waktu kejadian itu kan rame. Istilahnya ayam kan kalau di sini kan pasti ayam kan pastinya kan kayak juga rame juga, jadinya ada suara. Jadi otomatis mungkin ayam rame mungkin karena suara itu, bukan karena ada orang di sini, kayak gitu ceritanya. Akhirnya ya itu wis dibolongin pagar itu sak pase orang masuk itu kayak gitu. Jadi wis kayak ayam tuh jadi di luar itu kayak ada yang nerima. Soalnya banyak ayam yang ucul juga pas di sawah-sawah itu, iya waktu itu. Gitu. Nah, ya waktu itu 2 kali kejadian dibolong bol kayak gitu, 2 kali. Nah, berapa ekor? Itu yang seingat saya waktu yang pertama itu
sekitar 30 ekor. 30 ekor yang dicuri. Waktu itu masih produksinya masih aktif-aktifnya ayam, jadi masih mahal-mahalnya. Waktu itu ayam memang diperkirakan, soalnya kan mau lebaran itu kan tinggi harganya. Itu perkirakan harga per ekornya itu 80 waktu itu. Ayam petelur awal mulanya memang dibuat kami untuk ya adik saya, mungkin kayak sekarang lagi menempuh ilmu di pesantren kayak gitu, dan juga memang buat penghasilan kami setiap harinya. Ya alhamdulillah semenjak kita membangun ini dengan awal mula ayam 1000 jadi sekarang jadi 2000, ya itu ya sudah ada hasilnya lah menurut kami, dengan rintangan-rintangan yang berbagai macam cobaan itu ya juga ya terkadang ya saya juga merasa kayak telur itu tidak ada yang ngambil waktu itu, waktu itu kan kayak pasar sepi, orang hajatan ya juga pas tidak ada lagi gitu. Biasanya kalau katanya orang Jawa itu bulan kecepit. Nah, bulan kecepit itu jarang jarang ada hajatan gitu, itu katanya jarang kalau kayak gitu itu soalnya memang kurang bagus gitu. Jadinya di situ telur kadang ya sampai numpuk gitu, itu tidak terjual. Sedangkan kami kayak perputaran untuk penghasilan telur ini memang harus berputar setiap harinya untuk ya pakan, untuk ya juga kebutuhan sehari-hari juga gitu. Nah di situ ya alhamdulillah sih sampai sekarang harga telur masih stabil, masih tinggi di atas rata-rata. Untuk sekarang ini ayam waktu umur 28 itu kan sekitar 28 sampai umur 40 itu produksi ayam bisa mencapai 94% dari 35 sampai 60-an 70-an itu bisa sampai segitu untuk produksi ayamnya. Jadi untuk kita penghasilannya yang bisa lebih gitu tuh di umur segitu yang paling bagusnya ayam begitu. Umur 28. Umur 35. 35. 28 itu masih 38 itu sudah produktif untuk bertelur. Untuk 35 sampai 70 itu produksi telurnya paling tinggi. Paling tinggi di situ. Jadi kayak kayak keuntungannya kami tuh kayak berkali-kali lipat di situ. Kayak di situ. Jadi ya di situ yang buat kami lebih lebih semangat, lebih kayak gitu. Kayak pakan mungkin kayak ini kayak pakan ayam juga butuh pakan ya sekitar 14 gram per ayamnya. Jadi ya kayak kami ya juga terkadang ya untuk untuk sentratnya, untuk per ayamnya itu kadang bisa kasih lebih, bisa kasih kurang, itu tergantung juga dari pendapatan harga itu juga, harga dan produksi itu juga. Pernah waktu itu di tahun 2021 itu waktu itu terjadi corona. Pas waktu itu harga telur mencapai 12.000 per kilo. 12.000 per kilo. Sedangkan kalau di total kalkulasi itu udah nyampe untuk pakan sendiri, sedangkan produksi yang sedang kami ayamnya itu udah 70, antara 70% sampai 80%. Di situ kami kayak 200.000 per hari itu untuk membeli buat sentrat, buat beli sentrat, buat kayak gitu itu. Kayak buat gaji pegawai, akhirnya kami ya fix untuk
bilang ke pegawai kami untuk kalau ini produksi sama penghasilan kami ini belum cukup untuk untuk bayar. Akhirnya di situ kami tanganin sendiri. Ya sampai ayam itu afkir sudah kayak gitu. Itu kerugian yang paling besar sih dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk tahun 2023, tahun 2022 sampai tahun 2023, alhamdulillah telur ini sedikit meningkat dari harga biasanya maksimalnya itu wes 20 22, paling maksimal tuh 22, tapi standarnya itu biasanya di bawah 20, tetap di bawah 20. Tapi di tahun 2022 akhir sampai tahun 2003 sekarang itu selalu di atas 20. Untuk perhitungan rata-rata itu sampai saat ini mungkin di sekitar 25 per kilo harganya. Nah, di situ kami merasa kayak di sini harga tertingginya selama kami ternak telur, di situ harga tertingginya. Dan kami juga untuk hasil dari itu kami juga bisa menabung dan akhirnya kami bisa beli motor ya, mobil juga, terus ya sedikit-sedikit untuk usaha yang lain, untuk kayak menabung untuk usaha yang lain, dan impian-impian yang mungkin kayak ingin naik haji, kayak orang tua ingin naik haji mungkin yang kedua kalinya, atau nambah umroh gitu, itu mungkin ya pingin untuk mencapai cita-cita kayak gitu. Nah, hasilnya juga sekarang ya alhamdulillah sedikit banyak sih hasil dari ternak ini. Salah satunya ya tadi itu kayak mungkin mobil, kayak ya motor juga dari sini. Juga ya buat usaha-usaha yang lain juga ada di situ kayak gitu. Kayak ya kalau tanah sih ya ada kan, soalnya ini kan waktu itu memang segini, waktu itu kandang, waktu itu kapasitas kandang ini untuk 2000 ekor itu ada waktu itu. Nah, kayak sekarang ini mungkin dengan bangun kayak gini ini bisa mencapai 6000 ayam itu bisa. Nah, kayak gini kan sudah bisa mencapai, sedangkan impian saya kan emang ingin ngefulkan kandang. Ya apa caranya ngefulkan kandang. Nah, akhirnya kami bisa menabung, bisa berputar uang ini untuk membangun kandang ini gitu. Kayak punya impian awal mula kan memang kayak kami pakai bambu awalnya, kayak yang sebelah ini pakai bambu. Tapi kami ya ingin sekali pengen memang kandang itu bagus ya, apa ya pakai cor-coran saat ini itu. Untuk orang yang mungkin ingin belajar di ternak ayam petelur, itu memang yang paling utama itu dibutuhkan dengan kesabaran. Awal kesabaran, ya telaten juga, dan memang tidak gampang menyerah. Itu di sisi lain kan memang dari cerita-cerita tadi itu memang banyak kayak rugi jatuh kayak gitu tuh kayak biasa kayak gitu ya, memang seperti itu, kayak memang dunia ternak ya juga kayak gitu kadang ya kita pastinya dapat hasilnya dari situ nanti pastinya. Ya buat peternak yang kecil ataupun yang mau mulai untuk berternak ya, di situ ya memang jalan hidup ayam peternak ya memang jatuh bangun seperti ini, tapi ya kalau ditekuni dan bersabar dan ya itu dan semangat, ya insya Allah bisa mencapai tujuan-tujuan yang mungkin orang-orang ya impikan kayak gitu ya. Dari sampai saat ini ya saya alhamdulillah ada
hasilnya dari ayam ini gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan cerita sedikit keluh kesahnya dari saya ya untuk peternak baru, dan juga jangan sampai putus semangat. Terus semangat sampai mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.